Oke, perkenalkan, aku Muhammad Ulawati Kamal dan teman saya Nadif Hekal Firmansyah akan menjelaskan tentang manajemen penjadwalan proyek. Next. Jadi manajemen penjadwalan proyek atau bisa disebut dengan manajemen waktu, yaitu adalah pengelolaan aktivitas atau proses berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan waktu yang ditentukan. Aktivitas dan peralatan dalam proyek manajemen waktu dirumuskan dalam rencana manajemen jadwal. Jadi dalam proyek kan ada banyak aktivitas. Nah, itu nantinya akan memakan banyak waktu juga. Nah, karena waktu suatu proyek itu ada deadline terbatas, oleh karena itu, maka diperlukan suatu manajemen untuk membagi-bagi waktu tersebut, sehingga waktu setiap proses memiliki waktu yang cukup dalam dalam timeline tersebut. Jadi misalkan, memang kadang-kadang itu ada beberapa proses yang memakan waktu banyak tapi tidak terlalu penting. Jadi kita ini lebih memprioritaskan mana yang paling penting dibutuhkan. Lanjut. Jadi proses-proses manajemen waktu yang pertama adalah definisi aktivitas, yaitu activity defining. Jadi intinya pertama kita melihat, misalkan dalam satu project web, yang diperlukan apa. Nah, itu kita tentukan apa saja yang dibutuhkan, aktivitas apa yang diperlukan. Nah, kemudian dari aktivitas-aktivitas tersebut kita urutkan berdasarkan relasi. Jadi ini harus sebelum ini, kayak relasi waktu. Jadi aktivitas ini tidak bisa dilakukan sebelum ada aktivitas ini, begitu. Nah, kemudian setelah diurutkan, kita estimasi sumber dayanya. Kira-kira sumber dayanya itu apa aja yang diperlukan? Apakah sumber dayanya udah ada atau masih perlu disiapkan? Kemudian lanjutnya adalah estimasi durasi aktivitas, yaitu kita estimasi durasi tiap aktivitas. Nah, setelah semuanya udah terdata, udah diurutkan, udah diestimasi sumber dayanya, dan udah diestimasi durasinya, kemudian dikembangkan jadwalnya, pengembangan jadwal. Nah, setelah semua dianalisa, kita prioritaskan mana aktivitas yang memerlukan waktu berapa banyak, mana aktivitas yang memerlukan waktu sedikit, dan kemudian kita paskan sesuai dengan jatah waktu yang ada. Nah, setelah itu, kemudian apabila jadwal sudah ada dan proses sudah dijalankan, kemudian akan ada kendali jadwal, yaitu misalkan ketika di tengah jalan ada perubahan jadwal. Lanjut. Nah, aktivitas itu apa sih? Aktivitas itu adalah elemen pekerjaan yang biasanya ditemukan dalam WBS yang membutuhkan durasi, biaya, dan sumber daya. Ya, WBS itu web-based system. Gitu. Lanjut. Nah, bagaimana cara WBS itu ternyata work breakdown structure. Jadi bagaimana mendefinisikan aktivitas? Jadi aktivitas itu di dalam memprogram fungsinya. Jadi misalkan ada aktivitas yang seperti ini dan seperti ini. Nah, itu harus dikelompokkan. Nah, supaya gampang untuk mendefinisikan, kita biasanya membuat WBS atau Work Breakdown Structure. Untuk bagaimana bentuknya nanti bisa dilihat di studi kasus. Lanjut. Nah, milestone. Milestone itu, jadi misalkan ada beberapa aktivitas. Beberapa aktivitas itu nanti itu dibagi menjadi milestone atau kayak checkpoint atau titik penting dari aktivitas tersebut. Misalkan jadi milestone itu target besar. Jadi misalkan dalam satu proyek itu ada 3 target besar. Nah, satu target besar, satu milestone ini terdiri dari beberapa aktivitas. Nah, milestone ini penting karena dari milestone ini kita tahu apa suatu aktivitas itu perlu nggak untuk menyelesaikan milestone ini atau nggak perlu. Nah, itu. Jadi milestone adalah suatu kejadian penting yang merupakan kayak rangkuman dari hasil apa yang dilakukan oleh semua aktivitas di dalam milestone tersebut. Lanjut. Nah, kemudian bagaimana mengurutkannya? Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, itu tergantung dengan ketergantungan antara aktivitasnya. Jadi, ada beberapa aktivitas itu bergantung dengan aktivitas yang lain. Nah, tipe-tipenya ada 3, yaitu pertama, tergantungan mandatorik, kemudian ketergantungan discretionary,
Kemudian ada ketergantungan eksternal. Kalau ketergantungan mandatory itu berarti suatu aktivitas itu bergantung dengan aktivitas lain. Kemudian kalau yang discretionary itu suatu soft logic. Jadi kayak aktivitas itu mungkin tidak bergantung sama aktivitas yang lain, tapi dengan aktivitas itu bisa menghambat dan membatasi aktivitas-aktivitas yang lain jika dilakukan terlalu awal atau terlalu akhir. Kemudian terakhir ketergantungan eksternal, yaitu ketergantungan yang disebabkan oleh faktor eksternal. Jadi tidak tergantung aktivitas lain, tapi bergantung dengan kondisi luar. Misalkan sekarang lagi ada kekurangan apa, lagi misal ininya suatu aktivitas itu tidak bisa dilakukan dikarenakan ada gangguan dari luar. Gitu, lanjut. Nah, setelah itu dibuatlah detail-detail proyek. Nah, bagaimana pembuatannya akan diperlihatkan oleh di studi kasus berikut ini yang dipresentasikan oleh teman saya Muhammad Nazif Haikal. Kepadanya dipersilakan. Oke, jadi ini studi kasusnya pembuatan web bimbel Science ya. Jadi ini pertama ya, jadi aktivitas dalam melakukan proyek pembuatan web itu pertama yang jelas ada planning, habis itu ada proposal proyek, habis itu untuk website, jadi kita analisa dulu, jadi kayak ada wawancara sama pengguna website biasanya gimana, terus dirangkum untuk membuat desain yang bagus. Habis itu ada desain database, setelah itu ada desain database, terus setelah database-nya selesai, di desain interface-nya, habis desainnya sudah dapat, selanjutnya ada programming sama testing dari internal. Habis itu jika sudah final, pembuatan dokumentasi dan manual website. Nah, habis ini selesai, udah siap semuanya, itu diimplementasi kepada publik. Jadi webnya di launch. Nah, habis itu setelah beberapa hari kemudian itu bisa dibuat laporan akhir sesuai performa dan sebagainya. Itu nanti WBS-nya jadi kayak gini. Jadi ada ini mulai proyek dulu, ada perencanaan, habis itu ini pelaksanaannya itu ada ini tadi analisa website, desain database, desain interface, habis itu programming dan testing, terus habis itu ada dokumentasinya, manual, habis itu implementasinya itu launching website. Jadi itu ada instalasi software, instalasi website ke servernya, setting website dan database. Nah, ini kalau udah sistemnya terimplementasi. Habis itu pelatihan operator untuk adminnya dan sebagainya. Habis itu menyelenggarakan pelatihan. Nah, jadi nanti ada penutupan proyek ini yang buat laporan akhir, terus dokumen proyek internal, terus nanti dibagikan kepada staff-staff. Habis itu proyeknya selesai. Jadi, nah ini pembuatan jadwalnya seperti ini. Jadi, contohnya kita buat sampai 60 hari. Jadi, kita harus atur. Kita harus atur dulu. Ini berapa hari. Jadi, ini contohnya. Habis itu, nah, setiap titik-titik ini yang dari sub aktivitas itu nanti dijabarkan lagi seperti ini. Jadi nanti lebih detailnya seperti ini nanti. Oke. Hanya ini saja. Mungkin mau nambahin, jadi mungkin bagi yang masih belum tahu apa itu milestone, nah milestone itu yang diwarnai itu, kayak mulai proyek, perencanaan, pelaksanaan, implementasi sampai penutupan proyek itu namanya milestone. Nah, milestone itu di dalamnya itu isinya ada aktivitas-aktivitas gitu. Ya, gitu aja. Ya udah, gitu. Monggo. Ya, jadi ini sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.